sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Daniel Radivasi sebagai pemateri 3. Berdasarkan gambar di atas, kelompok kami telah menyimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan terbentuk jamur? Yang menyebabkan terbentuk jamur karena disimpan terlalu lama di tempat yang lembab, gelap, dan hangat. Dan hal ini yang menyebabkan perkembangan informasi di dalamnya. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan jamur pada roti? Jamur tumbuh dari spora yang merupakan sel reproduksi. Tanpa terlihat, spora yang berukuran mikroskopis sebenarnya bebas melayang di sekitar kita. Saat mendarat dalam substansi yang ketat, misalnya roti, spora ini kemudian tumbuh menjadi jamur dan mulai berkembang biak. Yang ketiga, mengapa brokoli lebih cepat berjamur daripada fish basah? Karena brokoli tidak mengandung air, sedangkan roti basah mengandung air. Selain itu, kami yang kita ketahui bahwa jamur lebih mudah dan cepat berkembang biak di tempat yang berdasarkan gambar di atas, terdapat bagian yang sudah berjamur. Jamur tersebut bernama zygomikota. Pada jamur tersebut terdapat bagian dari rizoid, stolon, spores, polonium, dan polonium. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai pemateri 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian jamur yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya. Yang pertama, bagian rizoid. Rizoid menyerupai akar yang mempunyai fungsi menyerap makanan dan air substrat. Yang kedua, stolon. Stolon merupakan hifa yang menjalar di antara dua kumpulan spora. Yang ketiga, spores. Hifa dan spora adalah bagian dari jamur yang digunakan untuk bereproduksi. Spora digunakan jamur untuk melakukan reproduksi aseksual dan seksual, sedangkan hifa untuk reproduksi seksual. Yang keempat, bagian sporangium. Bagian ini berbentuk bulat yang disebut kantor spora. Fungsi sporangium untuk menghasilkan spora. Apabila spora masuk, sporangium pecah sehingga spora tersebar terbawa angin dan tumbuh menjadi individu baru. Yang kelima, bagian sporangiofor. Bagian ini merupakan hifa yang menjulang ke atas, ujungnya mengembang bulat berwarna coklat kehitaman. Fungsi sporangiofor yaitu sebagai pembawa sporangium. Pada gambar pertama terdapat gambar jamur merang. Jamur merang termasuk dalam divisi Basidiomycota. Jamur ini memiliki ciri-ciri berbentuk paku-paku, berwarna putih abu-abu, bersifat saprofit atau mengulai sisa makhluk hidup, seperti sisa tumbuhan. Bisa dimakan, memiliki rasa enak dan kalori tinggi. Hidup pada suhu antara 30 sampai 38 derajat Celcius dengan suhu optimum pada 35 derajat Celcius, termasuk Basidiomycota, dan berkembang tropis dan berkembang biak dengan spora yang dihasilkan basidium. Berasal dari wilayah tropis Asia Tenggara dan Asia Timur. Jamur merang ini bereproduksi secara seksual, dilakukan dengan konjugasi, sedangkan reproduksi secara aseksual dilakukan melalui fragmentasi, pembentukan tunas, dan spora aseksual. Yang kedua, terdapat gambar jamur Aspergillus niger. Jamur ini termasuk dalam divisi Ascomycota. Jamur ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sporanya berwarna putih kehitaman dan intensitas warnanya bertambah pada biaknya yang semakin tua. Bentuk permukaan koloninya timbul dengan tekstur yang halus pada medium. Jamur ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler serta pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium, dan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada fungi multiseluler. Gambar 3 merupakan gambar jamur Macedaria. Jamur ini termasuk dalam divisi Ascomycota. Pada pertumbuhan awal, jamur ini berwarna putih, lalu setelah beberapa hari mulai berubah menjadi berwarna abu-abu kehitaman hingga hitam. Poli penyebar secara beraturan pada kedua permukaan galaksi. Jamur ini bereproduksi secara aseksual melalui spoida. Pada gambar 4 terdapat gambar jamur Zygomicota. Jamur ini termasuk dalam divisi Zygomicota. Jamur ini bisa hidup sebagai saprofit. Kemudian
Terdapat miselium bercabang banyak dan hifa tidak tersekat sehingga terlihat seperti pipa atau bulu. Dinding sel terdiri atas katin, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding spora. Inilah yang tersebar kemana-mana. Jamur ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, sporangium pada zigomikota melakukan fragmentasi miselium. Reproduksi seksualnya dilakukan secara perkawinan antara hifa yang berbeda jenis. Sekian penjelasan saya. Ascomycota adalah filum atau divisi dari fungi. Ascomycota juga disebut sebagai sak fungi. Diberi nama sak karena memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung sak. Anggota filum ini tersebar di seluruh dunia. Siklus hidup fungi Ascomycota terjadi karena aseksual dan seksual. Pada fase aseksual, Ascomycota uniseluler membentuk tunas, sedangkan Ascomycota multiseluler dengan fragmentasi miselium dan membentuk conidia. Sedangkan pada fase seksual melalui proses perkawinan membentuk zigot sehingga terbentuk hifa baru. Zigomikota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat atau disebut aseptae pada kondisi normal atau vegetatif. Cendawan ini bersifat zoonocytic atau selnya berarti banyak dan dapat berbentuk struktur doman bersifat sementara yang disebut zigospora. Siklus hidup zigomikota terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan menghasilkan spora aseksual haploid yaitu sporangiospora. Sporangiospora akan diserbakan dan berkecambah untuk membentuk miselium. Miselium yang berbeda tipe kawinnya dapat melakukan reproduksi aseksual. Basidiomycota berasal dari kata basidium yaitu suatu tahapan diploid dalam darah hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Basidiomycota adalah divisio dalam kerajaan fungi yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam hidup berbentuk kotak yang disebut basidium. Siklus hidup Basidiomycota dimulai dari spora basidium dan conidium yang tumbuh menjadi hifa bersekat dengan satu inti. Hifa tersebut kemudian tumbuh membentuk miselium. Berdasarkan siklus hidup jamur dari ketiga divisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya reproduksi seksual dan aseksual pada jamur, menjadikan jamur memiliki siklus hidup. Siklus hidup jamur melewati beberapa tahap dan fase. Kehidupan jamur berasal dari spora atau basidiospora yang kemudian akan berkembang membentuk hifa yang berupa benang-benang halus. Hifa akan tumbuh ke seluruh bagian media tumbuh. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi.